Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, kami dari kelompok 4. Kita di sini bakal ngerjain tugas biologi ya? Iya. Kita bakal ngerjain tugas biologi mengenai udang mantis dan juga konsep biomimikri, dan kita akan implementasikan dalam bentuk inovasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Keina. Saya Firza Randa. Saya Syifa Herbisa. Saya Ruli Rahmawati. Saya Yuniarian Wiharti. Selamat menyaksikan. Yeay. Pernah nggak sih kalian ngelihat cicak nempel di tembok dan terus mikir, kok bisa ya? Atau baju renang yang dipakai sama atlet di Olimpiade, kok malah makin kencang? Atau sekedar ngelihat barang-barang dan cuman mikir, kok bisa ya ini datang tiba-tiba aja? Nah, jawabannya itu ada di alam. Konsep biomimikri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu kehidupan dan juga peniruan. Pendekatan ini didasarkan dengan tentu kayak nyontek gitu loh di alam untuk menemukan solusi alam untuk mengatasi permasalahan rekayasa dan juga teknis yang ada di dunia saat ini. Contohnya banyak, jarum suntik, velcro, pesawat, sepatu, banyak banget. Semua itu dari alam, dan semuanya itu adalah konsep dari biomimikri. Manusia dengan segala teknologinya, dari mulai kamera yang benar-benar canggih, sensor yang peka, sama deteksi yang benar-benar akurat, itu cuman punya 3 kanal warna doang, yang itu merah, biru, hijau doang. Beda sama satu makhluk hidup yang panjangnya cuma 15 cm, itu punya 16 kanal, termasuk sinar ultraviolet, infrared, atau bahkan cahaya yang nggak bisa dideteksi sama kamera medis terbaik di dunia saat ini. Nah, namanya itu udang mantis. Nah, kita bakal kasih tahu gimana caranya makhluk sekecil ini tuh bisa jadi inspirasi dari para engineering untuk melawan banyak penyakit saat ini sampai dengan kanker. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat dulu masalah sekarang. Jadi MRI atau Magnetic Resonance Imaging adalah salah satu alat diagnosis terbaik yang kita punya sekarang. Tetapi alat ini masih punya kekurangan, yaitu cuma bisa ngelihat struktur anatomi dari sinyal spin proton molekul dalam tubuh. Nah, masalahnya sel kanker itu stadium awalnya belum tentu bisa mengubah struktur anatomi kita yang kelihatan banget. Nah, selnya emang udah berubah secara kimiawi, tetapi dari bentuknya belum, makanya belum kelihatan berbeda di MRI. Ditambah lagi buat ningkatin citra pada MRI itu, kita sering memakai zat kontras gadolinium yang punya risiko efek samping yang serius di bagian ginjal. Jadi pertanyaan sekarang, gimana cara kita ngelihat jaringan yang lebih dalam cuma dari bentuknya aja? Kemudian bagaimana cara kita membaca komposisi kimianya tanpa masukin zat ke dalam tubuh pasien? Jawabannya kita temukan di dasar laut. Alam sudah berevolusi lebih dari 3,8 miliar tahun, dan inovasi di dalam ini masih relevan untuk diikuti. Contohnya seperti udang mantis. Udang mantis hidup di dasar laut dan berdiam diri di terumbu karang. Ukurannya itu lumayan kecil, kurang lebih 10-30 cm. Nah, tapi matanya ini merupakan sistem visual paling kompleks yang ditemukan pada makhluk hidup. Struktur ini dibagi 3 bagian. Biohemisfer untuk mendeteksi gerak dan kedalaman. Nah, di tengahnya itu ada midband. Bagian midband ini merupakan hal yang paling jelas, karena di midband itu ada 6 baris sel fotoreseptor. Baris 1-4 itu untuk mendeteksi sinar UV hingga NIR, sedangkan untuk baris 5 dan 6 itu untuk mendeteksi cahaya terpolarisasi melingkar. Dibandingkan mereka yang mempunyai 16 fotoreseptor, kita ini cuma punya 3 tipe fotoreseptor doang. Nah, di 16 kanal ini ada apa aja sih? Kanal 1-4 itu bekerja di rentang ultraviolet dari 300 sampai 400 nanometer yang berfungsi untuk mendeteksi fluorescence, sebuah jaringan abnormal dan sel kanker yang memancarkan sinyal yang bakal beda dari jaringan sehat kalau disinarin UV. Kanal 5-8 itu buat nangkep cahaya yang tampak dari 400 hingga 700 nanometer yang bisa baca warna jaringan dan benar-benar jadi kunci buat operasi tumor. Kanal 9-12 itu kerja di near infrared yang 700 sampai 1000 nanometer yang bisa nembus jaringan hingga 5 cm tanpa ngerusak ataupun adanya sayatan. Kanal 13-16 itu kanal polarisasi linear dan sirkulasi yang bisa bedain orientasi struktur kolagen. Jaringan kanker sendiri memiliki struktur kolagen yang lebih kacau yang bisa dibedakan bahkan sebelum kelihatan di MRI. Gilanya, semua kanal ini diproses bersamaan, bukan satu persatu.
Nah, konsep ini nggak cuma ada di alam, tapi diimplementasiin juga sama ilmuwan. Salah satunya itu simple sensor atau stomatopath inspired multispectral and polarization sensitive sensor. Intinya cara kerjanya itu reseptor mata udang mantis yang lapisan sensor organiknya disusun jadi sejar gitu. Jadi cahaya yang masuk langsung dipecah jadi data spektral dan polarisasi barengan di satu piksel. Tujuannya itu buat nyiptain alat imaging yang kompak, bisa ambil data banyak dan terjangkau. Manfaatnya jelas buat baca komposisi jaringan tanpa zat, kontras apapun. Kelebihannya tentu lebih presisi 10 kali lipat dari sensor biasa. Walau ukurannya kecil juga dan nggak butuh zat apapun. Namun kekurangannya itu sensor ini baru bisa dideteksi polarisasi yang linear, belum yang sirkular. Yang lebih penting buat bedain kanker, abis itu belum ada uji klinis dan dia nggak bisa kasih info anatomi tubuh kayak alat imaging lainnya. Disinilah gap yang kita butuh untuk inovasi ini. Inovasi kami itu adalah sistem diagnostik yang menggabungkan sensor 16 kanal yang terinspirasi dari mata udang mantis dengan sistem MRI yang terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama, MRI unit yang mempunyai magnet super kencang yang memang menjadi main base untuk inovasi ini. Bekerja pada umumnya yaitu untuk mendeteksi anatomi dalam tubuh melalui sinyal proton. Sinyal foton. Yang kedua ada namanya sensoring. Komponen utama inovasi ini terdiri dari ring tipis non ferromagnetik yang ditempatkan di ruang tempat masuknya pasien. Ring ini terbuat dari arai fiber optik silika yang tertanam sistem 16 kanal untuk memisahkan spektrum yang berbeda tetapi bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga ada radio frequency shield. Masalah yang paling besar di MRI itu sebenarnya ada di interferensi dan noise yang bisa berpengaruh terhadap citra pada MRI. Solusinya adalah jaring tembaga yang membungkus sensoring menggunakan fiber optik silika yang membuat ini berfungsi sebagai penyekat antara dua arah yang berbeda yang berasal dari MRI dan komponen di sensoring. Oke, jadi keempat tuh ada AI processor. Ini tuh komponen model deep learning yang menerima data dari MRI dan sensor optis secara bersamaan dan menggabungkannya menjadi satu citra optis ya secara real time, sekaligus untuk melihat deteksi dini dari pasien yang terjangkit tumor atau kanker yang masih stadium awal dan juga bahkan tidak terdeteksi sama sekali. Nah, kelima ada output 4D. Hasil dari semua proses digabungkan menjadi citra 4 dimensi di mana X, Y, Z untuk anatomi MRI dan lambda spektral dari sensor untuk informasi kimia dan kedalaman jaringan. Artinya, dalam sekali pemeriksaan, dokter itu bisa melihat tumor secara anatomis, komposisi kimia dan struktur kolagennya, dan juga kedalaman dari jaringannya tanpa zat kontras dan risiko tambahan untuk pasien. Nah, keunggulan dari inovasi kita benar-benar sangat jelas. Yang pertama, tanpa zat kontras. Yang kedua, nggak ada gadolinium. Dan yang ketiga, pemeriksaannya tuh tanpa efek samping apapun. Abis itu tuh hemat waktu, hemat biaya, dan juga kan kalau di MRI itu benar-benar berisik. Itu tuh bisa ngurangin dari traumanya juga gitu. Jadi kita tuh nggak pernah ngegantiin MRI, tapi kita cuma ngasih mata baru. Karena alam itu udah ngasih jawabannya, tinggal kita gimana cara bacanya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.